Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Saya Rafael Morda dari mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Beberapa waktu terakhir hati kita teriris oleh kabar duka dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan longsor telah merenggut nyawa, menghancurkan pemukiman, dan melumpuhkan infrastruktur. Laporan pakar jelas, curah hujan ekstrim adalah pemicu, tetapi kerusakan lingkungan, deforestasi, alih fungsi lahan menjadi perkebunan besar di hulu daerah aliran sungai DHS adalah faktor yang menyiapkannya. Sebagai calon intelektual dan insinyur, kita harus melihat ini lebih dari sekadar fenomena hidrologi. Ini adalah krisis moral, krisis keadilan sosial, dan tanggung jawab kebangsaan. Refleksi ini akan mengupas tragedi tersebut melalui 5 pilar fundamental bangsa kita, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, etika lingkungan dan moralitas. Sila pertama mengajarkan kita tentang tanggung jawab moral vertikal. Alam semesta adalah titipan, anugerah yang harus kita kelola dengan penulisan. Dengan penulisan, ketika hutan di hulu dikuras habis, ketika etika lingkungan dikesampingkan demi keuntungan jangka pendek, bencana bukanlah lagi sekadar musibah alam, melainkan teguran atas keserakahan manusia. Kehancuran ekosistem adalah bukti nyata kegagalan kita menjalankan moralitas ekologis. Refleksi ini menuntut kita untuk kembali pada kesadaran bahwa pembangunan harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang menjunjung tinggi keseimbangan alam. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, solidaritas dan empati. Sila kedua menurut kita merespon penderitaan bahwa korban dengan empati dan solidaritas, serta memastikan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Tindakan deforestasi yang menyebabkan bencana menunjukkan ketidakberadaan, mengorbankan keselamatan dan hak hidup ribuan orang hanya demi kepentingan segelintir korporasi atau individu. Sikap adil dan beradab dalam konteks bencana berarti memastikan bahwa upaya mitigasi dan rehabilitasi dilakukan dengan martabat, mengutamakan keselamatan dan pemulihan psikososial para penyintas, serta menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, tanggung jawab kebangsaan. Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah duka kita semua. Sila ketiga mengingatkan bahwa daerah aliran sungai DHS tidak mengenal batas administrasi kabupaten atau provinsi. Kerusakan di hulu, seringkali di wilayah perkebunan, akan berdampak ke hilir. Ini menuntut adanya persatuan kebijakan dan sinergi kebangsaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghalangi restorasi hutan dan tata kelola kawasan lindung. Persatuan diwujudkan melalui komitmen bersama untuk menjaga keutuhan ekosistem demi masa depan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persauratan atau perwakilan, tata kelola dan akuntabilitas. Akar masalah bencana seringkali terletak pada namanya tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Perizinan alih fungsi lahan. Sila keempat menuntut bahwa setiap keputusan strategis, terutama yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan publik seperti izin perkebunan skala besar, harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah yang melibatkan pakar dan yang paling penting masyarakat terdampak. Kegagalan ini adalah indikasi adanya kebijakan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga mengkhianati nilai-nilai kerakyatan. Kita harus mendesak agar data saintifik dan kepentingan rakyat menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan tata ruang. Lalu terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan ekologis dan ekonomi. Inilah puncak dari refleksi. Sila kelima menuntut keadilan distributif. Siapa yang menikmati keuntungan dari deforestasi? Segelintir korporasi. Dan siapa yang menanggung kerugiannya? Masyarakat miskin dan rentan dihilir. Banjing bandang adalah manifestasi dari ketidakadilan ekologis. Pembangunan haruslah berkelanjutan dan merata, bukan pembangunan yang hanya menguntungkan elit ekonomi sambil memiskinkan masyarakat dan merusak lingkungan. Kita harus memastikan bahwa rehabilitasi dan solusi teknologi yang kita tawarkan berpihak pada kesejahteraan sosial ekonomi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Saudara-saudara sekalian, bencana ini adalah panggilan jiwa sebagai calon insinyur dan ilmu teknologi ITS. Kita tidak boleh diam.
Kita mempunyai komitmen untuk menguasai dan menerapkan ilmu teknik seperti hidrologi, rekayasa sipil, teknologi informasi, geospasial untuk mitigasi bencana dan restorasi ekosistem. Kita juga mempunyai menjunjung tinggi etika profesional yang berlandaskan moralitas Pancasila dalam setiap perencanaan dan inovasi, memastikan teknologi yang kita ciptakan pro lingkungan dan pro rakyat. Terakhir juga kita berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang mendorong tata kelola lingkungan yang akuntabel, transparan, dan adil. Mari kita jadikan tragedi ini titik balik untuk mewujudkan Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara, dimulai dari tanggung jawab kita terhadap alam. Terima kasih, sekian dari saya Rafali Simborda dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.